Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih menyuguhkan berita terkait politik tepat pada Jumat 17 Februari 2023. Ada berita politik dari PDIP Perjuangan dan Nasdem. Dalam hal ini adalah terkait berlabuhnya PDIP Perjuangan ke koalisi-koalisi yang sudah terbentuk. Sebelum kita analisis dan kita ulas, mari kita baca terlebih dahulu. Anggota DPR fraksi PDIP Perjuangan Masinton Pasaribu meminta maaf karena partainya tidak bisa bergabung dengan koalisi perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Ketua DPP Nasdem Effendi Khairi, Gus Coy, mengaku tak masalah. Kata Gus Coy, nggak gabung juga bagus, dalam demokrasi masing-masing punya hak, yang penting saling menghormati, kata Gus Coy kepada wartawan pada Kamis 16 Februari 2023. Gus Coy meminta tak ada lagi fitnah dan caci maki dalam kompetisi pemilu. Dia mengajak semua pihak mengembangkan demokrasi yang menebarkan pemikiran dan gagasan. Demokrasi caci maki, fitnah, saling menghancurkan harus dihentikan. Kita kembangkan demokrasi yang mendidik, yaitu menebarkan pikiran dan gagasan yang mencerahkan dan menampilkan perilaku politik yang berakhlak, jelasnya. Masinton sebelumnya berbicara terkait langkah politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saat ini jelang pemilu 2024. Masinton Pasaribu menyebutkan PDIP bisa bersama dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya maupun dengan Koalisi Indonesia Bersatu, tapi tidak dengan Koalisi Perubahan. Masinton mengatakan penjajakan dengan partai politik lain itu dewasa. Ini penting untuk dilakukan, karena itulah menurut Masinton PDIP Perjuangan bisa bekerja sama dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan juga dengan Koalisi Indonesia Bersatu, tapi tidak dengan Koalisi Perubahan. Maka penjajakan itu penting. Kita bukan orang dulu baru ngumpulin tadi. Kita menjajaki kerjasama dulu, artinya kita bisa dengan teman-teman di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan juga bisa dengan teman-teman Koalisi Indonesia Bersatu. Tapi kalau Koalisi Perubahan kayaknya mohon maaf bang, ujar Masinton dalam diskusi di gedung DPR Kompleks Parlemen Kamis 16 Februari 2023. Ya, dalam hal ini ya, PDIP Perjuangan wajar bersuara seperti itu, karena PDIP Perjuangan untuk dapat melihat siapa pengganti Presiden Joko Widodo harus benar-benar jeli di dalam menentukan koalisi yang akan berlabuh ya. Pasalnya sangat penting jika figur yang dipilih oleh PDIP Perjuangan tidak melanjutkan kinerja Presiden Joko Widodo, itu akan berdampak buruk bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Soal keberlanjutan pemerintahan, keberlanjutan kinerja yang sudah ditoreh Presiden Joko Widodo di segala aspek lini kehidupan maupun di luar Jawa Tengah. Mungkin ya faktor melihat daripada kinerja Anies Baswedan di DKI Jakarta, apakah melanjutkan kinerja Basuki Cahayapurnama. Coba kita ambil contoh saja ya, terkait penanganan banjir ya. Basuki Cahayapurnama dengan Anies Baswedan, programnya terkait penanganan banjir itu sangat berbeda. Yang satu mempunyai program memindahkan air dari tempat setelah turun dari langit kemudian dipindahkan ke laut menggunakan gorong-gorong. Tetapi Anies Baswedan mempunyai program sendiri, yakni adalah sumur resapan. Nah, itu kan tidak kontras, tidak melanjutkan kinerja yang sudah ada. Anies Baswedan membawa program sendiri untuk menangani adanya banjir Jakarta. Tapi sampai sekarang program yang dibawa Anies Baswedan, yaitu sumur resapan, ini masih di dalam pro dan kontra ya. Karena sumur resapan tidak bisa diterapkan di semua tanah di DKI Jakarta, harus benar-benar mencari tanah yang kemungkinan besar bisa diterapkan. Tidak semua tanah di DKI Jakarta bisa diterapkan daripada sumur resapan. Nah, yang mengakibatkan ya, yang paling parah adalah jika sumur resapan diterapkan di tanah yang tidak bagus,
Kemudian tanah itu tepat di jalan raya. Ini yang berbahaya. Bisa mengakibatkan fatal oleh para pengguna jalan, termasuk mobil-mobil yang besar seperti truk, bis dan lain sebagainya, sangat fatal. Nah, ini terkait kepada keberlanjutan kinerja Presiden Joko Widodo. Mungkin PDIP Perjuangan Masinton menyoroti daripada keberlanjutan Anies Baswedan oleh Basuki Cahayapurnama terkait kinerja itu, ya. Jadi ini wajar bagi PDIP Perjuangan dalam memilih koalisi yang akan dilabui atau membentuk daripada koalisi sendiri, ini kan. Nah, kemudian terkait seruan Gus Coy, Nasdem demokrasi harus demokrasi yang bagus, tidak ada caci maki, fitnah dan lain sebagainya. Dan ini juga kembali kepada Nasdem dan Gus Coy, harus introspeksi. Apakah pendukung-pendukung Anies sudah mengarah kepada letupan-letupan yang mengakibatkan rusaknya demokrasi? Kita cek kemarin, ya, belum lama saat Rakernas Partai Umat yang mengusung 3 nama calon, Anies Baswedan, Gatot Nurmantio, dan juga Prabowo Subianto. Yang terpilih didukung Partai Umat adalah Anies Baswedan. Itu artinya dukungan penuh dari Partai Umat kepada Anies Rashid Baswedan. Nah, yang disoroti adalah bagaimana Partai Umat menegaskan bahwa Partai Umat adalah politik identitas. Nah, ini kan sudah mempunyai letupan-letupan yang tidak baik bagi demokrasi. Artinya ini dalam konteks pendukungnya Anies Baswedan. Tidak lain dan tidak bukan yang digunakan untuk bertarung di pemilu 2024 adalah mempolitisasi agama. Nah, ini yang perlu disorotin dan ini perlu diintrospeksi bagi Nasdem untuk mengorganisir daripada pendukung-pendukungnya. Jangan sampai pendukung-pendukungnya yang dulu melakukan letupan-letupan tidak baik bagi demokrasi. Nah, ini perlu disoroti bagi Nasdem, Gus Coy, untuk melihat mengorganisir siapa pendukung-pendukungnya yang berbahaya untuk pemilu 2024. Ini perlu ditegaskan. Kalau tidak ditegaskan, ya bisa berakibat fatal sendiri kepada Anies Baswedan. Relawan Anies, pendukung Anies sudah bersemangat untuk membersihkan bahwa Anies bukan politik identitas. Kemarin pas Rakernas, Partai Umat mengatakan bahwa Partai Umat adalah partai politik identitas. Artinya politisasi agama akan diserukan dan akan membuat sebuah senjata untuk dipakai di pemilu 2024. Kan seperti itu. Spekulasi dan persepsi publik kan seperti itu. Ya, jadinya tidak bagus bagi demokrasi, ya. Tentunya ini kembali kepada introspeksi daripada Nasdem dalam ini adalah Gus Coy yang mengatakan jangan ada demokrasi, fitnah, caci maki dan lain sebagainya, tapi dari tubuh pendukung Anies Baswedan dibiarkan. Ini kan yang salah. Ya, itu saja informasi sedikit dari saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.